Baik, selamat bertemu kembali pada topik yang terkait dengan konsep topologi ya. Nah, ini di dalam sistem informasi geografis, topologi ini adalah sesuatu yang paling unik ya. Karena tidak ada sistem informasi geografi yang punya konsep topologi. Nah, ini kan konsep topologi adalah prosedur matematis yang menyatakan hubungan antara feature ya. Nah, untuk data-data yang bisa dibangun topologi adalah data-data vektor. Ya, seperti yang sudah pernah saya jelaskan terdahulu, ya. Memang ya SIG ini kan mampu menerangkan hubungan spasial dengan konsep topologi ini. Ya, kita setelah dibangun topologi maka data spasial ini bisa akan memberikan informasi terkait dengan contiguity, ya, artinya atau adjacency, misalnya wilayah A apakah berbatasan dengan wilayah B, atau misalnya desa-desa apa saja, misalnya desa A berbatasan dengan desa apa saja, atau poligon hutan itu berbatasan dengan penggunaan apa saja. Nah, itu akan menjadi sangat penting di dalam analisis spasial. Demikian juga area definition yang kedua, ya. Jadi dengan dibangunnya topologi maka secara otomatis ya poligon yang tergambar atau arc yang tergambar akan menyatakan dimensinya, ya. Bisa dalam bentuk luas, bisa dalam bentuk keliling, bisa dalam bentuk panjang, ya. Nah, kemudian dengan tipologi ini juga bisa mengetahui apakah suatu lokasi A dengan B itu terkoneksi apa tidak. Ini yang disebut dengan connectivity, ya, dalam bahasa informasi spasial, ya. Jadi sekali lagi SIG ini mampu menjelaskan hubungan area yang bersebelahan, contiguity atau connectivity antara titik yang dihubungkan oleh garis dan area definition, ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ya misalnya, ya kalau kita lihat di sini ada terkait dengan connectivity misalnya, ya, yang saling berhubungan, ya. Jadi apakah misalnya aks, jadi di sini ada aks nomor 2, ya, itu menghubungkan, ya, node nomor 11 dan nomor 12, ya. Ini konsepnya. Jadi ada node itu kalau dihubungkan dengan aks maka dia akan bisa dinyatakan konektivitasnya. Ya, demikian juga yang lain, misalnya ada ini yang kita sebut dengan aks, ya, node topologi. Nah, atau misalnya apakah kita bisa mengatakan bahwa node nomor 10 terkoneksi tidak dengan node yang nomor 17, ya. Nah, karena di sini dihubungkan oleh aks, maka ini bisa dikatakan ada connectivity, ya. Nah, berikutnya juga ada yang disebut dengan area definition. Dalam ilustrasi ini misalnya kita ada 6 poligon yang dibatasi oleh, kalau kita lihat ini ada 6 poligon dari A, B, ya, ada A poligonnya, kemudian ada B, ada C, ada D, E, F. Ada 6 poligon dengan 10 arcs, ya. Jadi arc-nya dikasih kode angka nomor 1, angka Arab, ya, huruf Arab. Angka Arab di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai dengan 10, ya. Nah, kalau kita lihat misalnya di sini di ilustrasi ini adalah poligon B, ya. Poligon B ini pasti dibentuk oleh aks 1, 6, 8 dan 5. Kita lihat di sini, ya. Poligon B ini dikelilingi oleh aks nomor 1, kemudian aks nomor 5, kemudian nomor 6 dan nomor 8. Jadi ada 6 poligon di situ, ya. Nah, ini ilustrasinya, ya. Jadi aks yang membatasi dari poligon B, ya. Kemudian kita lihat juga di sini ada poligon yang di tengah ini. Ini adalah poligon F, ya. Poligon F ini dikelilingi oleh aks nomor berapa itu? 8, 9, 10, 0 dan 7, ya.
Nah, di sini sebelum angka 7 itu ada 0. Nah, ini artinya apa? Di dalam sistem informasi geografis, ini yang disebut dengan island atau inner border. Jadi, batas yang terdalam ini sesungguhnya adalah yang disebut dengan island atau inner border dari sebuah poligon. Jadi, ada poligon dalam poligon itu sendiri, ya. Kalau dalam poligon aks topologi ini, jadi ada poligon F, ya, dikelilingi oleh aks nomor 8, 9, 10, 0, dan 7. Ya. Nah, jadi sekali lagi bahwa di dalam dalam poligon jadi inner edge ini ya yang kita sebut dengan island tadi, ya. Nah, kemudian yang lain ya kita berikan ada istilahnya namanya contiguity, ya. Nah, contiguity ini berbatasan ini apakah sebelah kiri atau left atau right topologi ini akan bisa diketahui jika dia mempunyai arah. Nah, tentu saja ya di dalam GIS ini semua setelah dibangun topologi semua aks itu mempunyai direction, ya. Nah, kita lihat misalnya di sini adalah ilustrasinya adalah aks nomor 6, ya. Jadi left dan right topologinya bisa didefinisikan jika dia punya direction. Nah, kita tahu misalnya nih ke sini ini direction dari ya. Jadi direction dari aks nomor 6. Jadi aks nomor 6 ini left-nya itu adalah poligon B, ya, sedangkan right-nya itu adalah poligon C, ya. Ini B, ini C, ya. Nah, itu. Jadi ada yang namanya aks nomor 6 ini adalah sharing, ya. Jadi batas bersama yang dimiliki oleh B dan C. Nah, ini yang membedakan dengan sistem informasi yang lain. Kalau sistem informasi yang lain, kalau model spaghetti, ya, maka masing-masing poligon mempunyai batas sendiri. Jadi tidak ada sharing, itu model spaghetti namanya. Jadi selalu ada share, ya, ada common yang namanya share a common ax, ya. Jadi ini sangat berguna nanti untuk menentukan neighbor, ya, ketetanggaan dari pada saat kita melakukan analisis spasial. Jadi misalnya di dalam analisis spasial kita akan menentukan, ya, desa-desa mana saja misalnya akan dibantu dalam rangka melestarikan hutan, ya, terutama yang berbatasan dengan hutan itu bisa dengan mudah kita cari dengan sistem informasi geografis dengan konsep neighbor ini, ya. Jadi analisis ketetanggaan, neighborhood analysis, ya, atau proximity analysis. Sampai sejauh jarak mana nanti kita bisa akan melakukan analisis atau kita akan berikan bantuan, ya, dalam rangka kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan atau memberikan subsidi, ya. Nah, itu bisa dihitung. Atau juga dalam menentukan pajak, ya. Jadi misalnya lahan-lahan mana saja yang di dekat jalan utama provinsi, kabupaten itu yang perlu dipajakin lebih tinggi. Nah, ini mudah. Ini semuanya menggunakan teknologi sistem informasi geografis, menggunakan proximity, ya. Nah, ilustrasi yang lain misalnya nih, ini misalnya ada 8 aks dengan ada 5 node, ini ada garis bulat yang hitam-hitam ini adalah node 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kemudian masing-masing node ini misalnya dihubungkan aks, misalnya ada aks 1, ya. Kemudian aks 2 ini, kemudian ada 3, ya, kemudian ada 4, ya, kemudian 5, 6, ya. Nah, 7, ya. Dan 8. Nah, itu aksnya ada 8. Dari semuanya itu akan terbentuklah 4 poligon dan 1 poligon universe. Jadi poligon yang di luar, ya, tik tadi yang segi 4 ini, 1, 2, 3, 4 ini yang disebut dengan poligon
universe, ya. Nah, itu node-nya, itu node 1, node 2, ya, 3, nah di tengah 4, ini 5, ya. Oke. Nah, jadi yang berbentuk heksagonal itu simbol dari poligon, ya. Mari kita lihat bagaimana aks node topologinya yang menggambarkan tentang connectivity misalnya, ya. Jadi kalau dilihat, ya, sekali lagi seperti yang tadi, ya, aks 3 itu, ya, aks 3 itu menghubungkan from node nomor 4 ke 1. Jadi ada directionnya, makanya ada from node to node, ya, left poly, right poly, ya. Ya, jadi kemudian bagaimana dengan contiguity-nya, left polygon, right polygon. Ya, kalau kita lihat ini aks nomor 3, ya, aks nomor 3 ini membatasi mana? Jadi dia membatasi poligon nomor 1 dan poligon nomor 2. Ya. Nomor 3 ini yang berbentuk elips, ya. Tuh. Ya, ini yang berkedip-kedip ini adalah poligon nomor 1, ya, yang merupakan left poly dari aks nomor 3. Sedangkan right poly-nya adalah poligon nomor 2, ya. Jadi kalau kita lihat ya untuk aks nomor 2 yang di atasnya, jadi left poly-nya adalah 2, ya, sedangkan right poly-nya ya universe. Kalian lihat ini, ya. Jadi left right list dari aks. Nah, kemudian dari segi area definition. Kalau area definition misalnya kita ambil contoh aja lihat poligon nomor 2. Jadi poligon ini, ya, jadi list arc-nya adalah jadi dia dibatasi oleh aks nomor 1, ya, aks nomor 1, kemudian aks nomor 3 dan nomor 4. Ya, itu aksnya, gitu, ya. Nah, ini kita lihat di sini. Ya. Jadi poligon nomor 1, jadi ada 1, 3, 4, itu aksnya. Jadi, dan masing-masing aksnya ini kan pasti masih mempunyai koordinat x, y-nya, ya, pada setiap vertex-nya. Maka setiap poligon akan mempunyai informasi otomatis tentang luas, ya. Kalau sudah Anda belajar ilmu tentang kebumian dan belajar matematika, maka jika sudah ada poligon tertutup dengan koordinatnya diketahui, maka luasnya bisa diketahui. Mudah, ya, kita lakukan. Maka ada aks koordinat, ya, list. Jadi di sini. Jadi masing-masing misalnya aks 1 koordinatnya ada 3 koordinat, ya. Di sini aks 2 juga ada 3 koordinat. Aks 3 ada koordinat dan seterusnya. Dengan koordinat itulah bisa menghasilkan luasan, ya. Nah, jadi itu yang penting di dalam tipologi. Maka sebelum Anda melakukan analisis spasial untuk proximity atau mengetahui contiguity, gitu, ya, left, right, ya, poligonnya, kemudian ingin mengetahui apa connect apa tidak, maka Anda harus bangun topologi. Nah, hal penting juga Anda harus pahami di dalam penamaan coverage, ya, karena ini kan investasi yang luar biasa Anda melakukan inputting data, manajemen data, maka jangan lupa, ya, memberikan nama secara sistematis, ya. Kalau tidak, maka Anda kebingungan, ya, atau bahkan kehilangan data, ya. Jadi untuk memudahkan penelusuran tentang level data yang kita olah, ya, nah, apakah mulai dari misalnya apakah data tersebut baru didigitasi, kemudian sudah topologi, kemudian ditambahkan database-nya, ditambahkan ID-nya, gitu, ya. Nah, ini Anda berikan nama step by step-nya. Kalau tidak, kalau Anda membuka file, kalau Anda membuka file yang bersamaan, ya, yang satu mengedit yang A, yang satu mengedit B, tapi filenya sama, Anda simpan, maka terjadi filenya korup, ya. Maka akan sulit melakukan recovery kalau Anda sudah simpan salah satu, ya. Oleh karena itu, jika hilang demikian, maka Anda harus selalu memberikan nama baru jika melakukan editing baru, ya. Jadi kalaupun hilangnya sedikit,
gitu ya. Nah, misalnya cara-caranya ya, misalnya mendigit sungai, misalnya sungai 1 digit pertama, sungai 2 setelah dibangun topologi, sungai 3 setelah tambah atribut, sungai 4 setelah merging gitu ya. Itu bertahap ya. Kalau misalnya dulu zamannya saya masih digitasi, jadi kalau ada sungai, misalnya sungainya nggak bisa digit 1, sungai 11, sungai 12, 13 gitu ya. Itu dibagi per sheet-nya. Setelah dibangun setelah didigitasi, kemudian dilakukan merging menjadi satu set, ya bisa dirubah namanya lagi, ya. Nah, itu jadi saya kira itu penting ya dalam penamaan. Ya. Kemudian juga jangan lupa Anda melakukan saving, ya, menyimpannya di dalam berbagai tempat sehingga nanti ada backup. Ya, seperti ini ya. Jika kita menggunakan misalnya sungai 01, sungai 101 ya, baru digit sungai 102 ya. Jadi misalnya level hasil digitasi ya. Setelah menggabungkan 12 misalnya sungai 10102 gitu ya. Nah, usahakan nanti ini saya menggunakan strip, tapi usahakan menggunakan underscore ya. Pada saat kita menggunakan ya, saya kira demikian ya terkait dengan topologi dan penamaan layer ya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi Anda ya untuk dalam ilmu sistem informasi geografis hingga bermanfaat ya, dan Anda bisa bekerja profesional, pengetahuan tentang metodologi ya, juga tentang software, hardware, dan juga skillnya, skill melakukan programming, memanfaatkan logika-logika dari Indonesia. Saya kira demikian ya. Jangan berhenti untuk belajar. Sukses selalu dan